Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan ya, sehingga bisa menghadiri kegiatan kami pada hari ini. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga dan sahabat serta pengikut beliau. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu semuanya karena sudah berkenan hadir di kegiatan ini ya. Berdirinya saya di sini bukan berarti maksud menggurui atau sebagainya. Mungkin pengetahuan dari Bapak dan Ibu semuanya lebih baik daripada saya. Dimana di sini saya hanya menyampaikan tugas dari calon guru penggerak, yaitu modul 1.4 budaya positif. Perkenalkan, nama saya Hanafi, calon guru penggerak angkatan 7. Baik, di sini langsung saya mulai. Nah, di mana di dalam aksi nyata modul 1.4 terdapat 4 materi, bukan 6 materi kalau tidak salah. Yang pertama itu mengenai teori kontrol atau disiplin positif atau nilai-nilai kebajikan. Yang kedua itu kalau tidak salah mengenai teori motivasi. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat 5 kebutuhan dasar. Yang kelima itu restitusi segitiga. Dan yang keenam adalah restitusi 5 posisi kontrol. Baik, yang pertama perubahan paradigma atau kontrol. Nah, di sini kira-kira coba Bapak dan Ibu semuanya genggam tangan keduanya. Di mana tangan yang sebelah kanan itu merupakan sesuatu yang Bapak Ibu pertahankan, yang sama sekali tidak bisa dibuka oleh orang lain. Yang sebelah kanan, untuk yang sebelah kiri itu adalah mungkin orang yang melakukan atau berusaha membuka tangan genggaman tersebut. Mungkin pertama dengan biasa saja membujuk atau dan sebagainya, ataupun dengan paksaan. Seperti itu. Boleh dilakukan sekarang, karena dipikirkan atau dibayangkan dari genggaman tersebut. Bagaimanapun caranya, yang sebelah kiri itu harus berusaha untuk membuka genggaman sebelah tangan kanan. Karena sebelah kanan ini merupakan sesuatu yang sangat berharga yang dimiliki kita. Sudah ya Bapak Ibu? Nah, kira-kira bagaimana? Apakah pendapat Bapak Ibu? Apakah Ibu akan membiarkan tangan sebelah kanan tersebut dibuka oleh tangan sebelah kiri atau dipertahankan? Dipertahankan. Mungkin ada yang lain? Ya, dengan perjanjiannya. Baik. Nah, dari kegiatan ini mungkin kita bisa berpikir dari tentang kontrol. Artinya di sini untuk kontrol itu kita sendirilah yang menguasai, bukan orang lain. Nah, selanjutnya dari pakar pendidikan yaitu Dr. William Glasser dalam tim kontrol, dan kemudian berkembang menjadi choice theory, di mana di sini ada beberapa yang disampaikan atau meluruskan dari konsepsi dari teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah, di sini pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Nah, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih oleh murid tersebut. Materi kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kita lanjut Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan
akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru yang berusaha untuk melakukan kontrol dari murid tersebut. Selanjutnya ada lagi yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, di sini yang ketiga itu menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengantar murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka sendiri. Terus yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, selanjutnya kita beralih ke makna disiplin. Mungkin di sini untuk makna disiplin tidak asing lagi Bapak dan Ibu ya. Apalagi dalam suatu sekolah tentunya pasti ada yang namanya disiplin, yang tentunya juga berkaitan dengan peraturan. Nah, dalam rangka menciptakan lingkungan positif, satu caranya perlu kita kerjakan adalah penerapan disiplin di sekolah. Nah, tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga kepada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Baik, kita lanjut lagi. Nah, kita langsung pada makna kata disiplin. Kita langsung pada makna disiplin, di mana makna disiplin di sini yaitu sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Seperti yang disampaikan tadi bahwa disiplin itu sangat terkait sekali dengan kepatuhan atau peraturan. Selanjutnya kita masuk kepada teori motivasi, yaitu 3 motivasi. 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di mana yang ketiga ini merupakan tujuan dari disiplin. Mungkin sebelum kita lanjut dari yang 3 motivasi ini, mungkin ada tanggapan dari yang lain. Silakan Bapak Ibu yang memberikan tanggapan. Wah, gara-gara teknik itu ya. Baik, mungkin karena sudah ada kesepakatan ya. Baik, kita lanjut lagi di sini 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Tingkat terendah dari motivasi di perilaku manusia biasanya yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Di sini adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya seperti mungkin muncul mungkin muncul berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhnya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Nah, motivasi ini bersifat eksternal atau di luar. Selanjutnya adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Motivasinya 1 tingkat di atas motivasi. Jadi ketika seseorang itu ada motivasi, tujuannya hanya untuk mendapatkan imbalan ataupun penghargaan dari orang lain, bukan dari dirinya sendiri. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, disinilah tadi sudah saya sebutkan merupakan tujuan dari disiplin, di mana dengan motivasi ini akan bertanya akan menjadi apa, seperti apa bila mereka melakukan hal tersebut. Sesuatu karena nilai-nilai yang mereka percaya dan yakini ataupun hargai. Mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai kebajikan dan motivasi akan membuat seseorang menjadi disiplin positif karena motivasi perilakunya bersifat internal atau berasal dari dalam diri mereka sendiri, bukan dari orang lain. Di sini merupakan tujuan dari disiplin yang ketiga untuk siswa.
Selanjutnya kita berbicara lagi mengenai hukuman dan penghargaan, hukuman, konsekuensi dan restitusi. Mungkin di sini Bapak dan Ibu sudah tahu apa itu hukuman ataupun penghargaan. Sudah tahu ya? Nah, di sini dalam modul ini diperkenalkan program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Di mana restitusi ini merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan yang telah mereka lakukan. Ini dinamakan restitusi. Selanjutnya, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Terus selanjutnya lagi, apakah ada perbedaan hukuman dan konsekuensi? Mungkin Bapak Ibu ada yang tahu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman dan konsekuensi. Ya, silakan Bu Henry. Ya, silakan. Saya berusaha untuk menjawab kalau tidak tepat, kalau dikembalikan. Kalau hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman adalah bentuk seperti sanksi yang harus diberikan kepada siswa ketika melanggar aturan dan protokol tertib. Sedangkan konsekuensi itu adalah sesuatu yang ditetapkan dalam hukuman atau sanksi. Seperti ini, ketika kita memberikan stimulus pasti ada responnya. Ketika kita memberikan umpan balik pasti ada balasannya. Terima kasih, hanya itu yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sangat bagus sekali jawabannya, betul sekali. Di mana untuk hukum sendiri itu terjadi bukan karena ada kesepakatan, tapi langsung terjadi, langsung diberikan pada saat itu juga. Kalau konsekuensi itu memang ada kesepakatan antara siswa dan guru tersebut. Baik, kita lanjut. Nah, ini seperti identitas gagal dan maupun identitas sukses. Di mana untuk identitas gagal itu hukuman, selanjutnya kita susun disiplin, konsekuensi dan restitusi. Misalkan seperti sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, ini hukuman. Konsekuensinya sesuatu yang terjadi, dan restitusi merupakan pilihan. Selanjutnya ada lagi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Konsekuensi tidak nyaman untuk murid jangka pendek, dan restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Kita lanjut ya supaya tidak terlalu lama. Ini salah. Ya, baik. Nah, di sini sudah disampaikan oleh Bu Pedri bahwa hukuman itu bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima satu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru lain. Baik, selanjutnya kita masuk pada keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Nah, di sini sebelum membahas keyakinan kelas, banyak pertanyaan berikut ini: mengapa keyakinan kelas atau mengapa tidak peraturan kelas? Di sini ada pertanyaan, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai bermotor? Terus yang kedua, roda 2 atau motor? Kemungkinan jawaban Anda adalah untuk keselamatan. Di sini mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kemungkinan jawaban Anda adalah untuk kesehatan dan keselamatan. Nah, disitulah nilai-nilai keselamatan atau kesehatan yang disebut sebagai suatu keyakinan. Nah, nilai-nilai kebajikan yang dipasang secara tersirat maupun tersurat. Baik, di sini coba mungkin ada video sedikit kemarin karena saya melaksanakan kegiatan yang sangat jelas.
sementara Bapak Ibu ya. Suaranya ya terdengar ya. Ya sudah tidak apa-apa, mungkin ini nggak terlalu kedengaran Bapak Ibu suaranya, di mana di sini kegiatan jadinya kelas saya buat pertama pada awal masuk dengan membagikan post-it kepada siswa, yaitu di mereka saya suruh mengisikan kelas impian. Kelas impian tersebut boleh juga berisi dengan peraturan kelas, di mana peraturan kelas nanti akan dipindah lagi menjadi sebuah keyakinan kelas. Baik, terima kasih Bu Febri atas minumannya. Mungkin bisa lebih cepat. Baik, tak dijebak juga. Baik, terima kasih, cukup itu saja videonya udah tentang keyakinan kelas. Nah, selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Masuk video tuh pada pemulung berbicara. Masa Bapak Ibu ya, ini mungkin ada salah teknis. Iya. Nanti bisa dipotong videonya. Iya.
Baik, terima kasih. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah tadi sudah ada video tentang keyakinan kelas, di mana untuk keyakinan kelas tersebut diawali dengan membuat peraturan kelas atau kesepakatan kelas dengan siswa. Ya. Baik. Nah untuk keyakinan kelas mungkin hanya sampai di situ yang dapat saya sampaikan. Kemudian kita masuk lagi kepada kebutuhan dasar manusia, di mana kebutuhan dasar manusia ini dibedakan menjadi 5. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga kebebasan, yang keempat kesenangan, dan yang kelima adalah penguasaan. Nah, untuk yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, di sini kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk berhidup, misalkan seperti perlunya suatu kesehatan, perlunya suatu rumah dan makanan. Nah, selanjutnya perlunya kasih sayang dan rasa diterima, seperti kita di dalam ruangan ini, termasuk perlunya itu rasa kasih sayang dan rasa diterima. Nah, di sini kebutuhan fisiologis, kebutuhan untuk kasih sayang diterima meliputi kebutuhan dan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, serta kebutuhan untuk menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga yaitu kebebasan. Kebutuhan kebebasan adalah kebutuhan akan kemandirian, memiliki pilihan, mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba dengan hal-hal yang baru dan menarik. Ini adalah kebutuhan kebebasan. Ketiga, yang keempat adalah kesenangan, yaitu kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan seperti bermain, tertawa, dan sebagainya. Dan yang kelima adalah penguasaan. Nah, penguasaan di sini kebutuhan untuk berhubungan dengan kekuatan, mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan maupun dimiliki. Rasa kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten diakui dan dihormati. Nah, yang kelima yaitu tentang restitusi atau 5 posisi kontrol. Di 5 posisi kontrol ini ada yang disebut dengan penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, konsekuensi, dan manajer. Nah, yang pertama untuk yang 5 posisi kontrol ini kira-kira kita itu masuk yang mana? Apakah kita masuk yang penghukum? Apakah kita masuk pembuat rasa bersalah? Apakah kita masuk sebagai teman? Apakah kita masuk sebagai manajer? Apakah kita masuk sebagai pemantau? Sebagai teman. Baik, terima kasih. Ya, pertama sebagai penghukum, di mana seorang penghukum bisa menggunakan hubungan fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid-murid lebih dalam lagi. Nah, di sini merupakan posisi penghukum akan berkata bisa seperti harus patuh dan sebagainya, kamu selalu salah dan sebagainya. Pasti kamu selalu salah. Jadi usahakan di sini sebagai suatu penghukum. Yang kemudian adalah pembuat rasa bersalah. Nah, posisi ini biasanya akan bersuara lebih
lembut atau nada rendah, menggunakan keheningan yang membuat orang ini merasa tidak nyaman dan bersalah dengan diri. Nah, kata-kata yang keluar dari lembut tersebut misalkan Bapak sangat kecewa dengan teman kamu, berapa kali Bapak harus menyebutkan kamu dan sebagainya. Ini adalah merupakan membuat rasa bersalah kepada siswa. Lanjut. Nah, selanjutnya sebagai teman. Mungkin di sini sudah banyak sekali kita menggunakan 5 posisi kontrol untuk sebagai teman. Nah, guru pada posisi tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berusaha mengontrol murid melalui persuasi atau himbauan. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Di positifnya di sini akan selalu mengikuti apa yang selalu dilakukan oleh guru tersebut. Nah, untuk negatifnya biasanya murid seperti ini tidak akan menghargai guru yang lain. Contohnya seperti ayo bantulah Bapak atau Ibu, kemudian ayo ingat bantuan Bapak selama ini, seperti itu. Selanjutnya bagian pemantau. Nah, di bagian pemantau ini itu lebih cenderung kepada tingkat konsekuensi kepada siswa. Misalkan siswa itu melakukan kesalahan, dia langsung pada memberikan konsekuensi. Nah, biasanya yang selalu diucapkan, apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa, seperti itu, langsung pada permasalahannya. Yang ketiga lanjut yaitu manajer. Nah, manajer di sini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh siswa tersebut. Nah, di sini seorang manajer memiliki keterampilan sebagai teman maupun sebagai pemantau. Dengan demikian bisa jadi waktu kita kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita harus mengacu kepada restitusi. Nah, untuk sampai di 5 posisi kontrol ini mungkin ada tanggapan dari Bapak dan Ibu. Silakan Bu Tendri memberikan tanggapan lagi. Begini terus ditambah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan ya, teman-teman dari CDP. Kalau melihat apa yang disampaikan hari ini, sepertinya semangat saya itu semakin besar untuk mengikuti CDP. Karena hampir semuanya yang ada dalam materi yang disampaikan hari ini, semuanya itu harus dilakukan oleh seorang guru BK. Dan bukan juga sebagai seorang guru BK, guru pun harus memiliki peran aktif dalam mengaktifkan suatu kelas. Ya, karena di CDP itu kan kita dituntut untuk merubah stigma kita bahwa kita adalah seorang guru selalunya benar. Jadi kita harus berkolaborasi antara guru maupun lainnya. Jadi yang saya tanyakan tadi Pak ya, mungkin sudah lewat ya, kebutuhan. Sebenarnya pertanyaan saya mulai dari awal tadi, nanti akan kesempatan saya belum paham tadi itu, belum tahu teori, ada 6 teori ya di diskusi itu. Teori pertama itu saya lupa. Nah, di kedua itu ada teori motivasi. Nah, teori motivasi di sini semestinya kalau kita mau memberikan motivasi kepada siswa, jangan hanya sekedar lisan saja, tetapi harus sesuai dengan tindakan. Harus ada tindakan, ya. Terus yang kedua yaitu teori kebutuhan dasar manusia. Di situ ada juga materinya di BK itu, teori dasar manusia itu ada tingkatannya, mulai dari kebutuhan psikologis, habis itu keamanan, cinta, harga diri dan aktualisasi diri menurut ahli Potter dan Patricia dalam bukunya 1997 kalau nggak salah ya. Kita kalau lama-lama sudah buka buku.
Nah, yang saya ingin tanyakan di sini, kebutuhan manusia, dasar manusia itu yang paling utama di antara 5 kebutuhan ini, yang pertama harus terpenuhi itu adalah kebutuhan yang mana? Terima kasih. Terima kasih Bu Fitri atas tanggapannya, atas semua informasinya yang kami sampaikan. Nah, di sini Bu Fitri akan memberikan keterangan dari 5 kebutuhan dasar manusia. Yang ditanyakan adalah dari 5 kebutuhan dasar manusia tersebut yang mana yang paling diutamakan. Nah, terjadi dahulu. Di sini tentunya setiap pribadi memiliki jawaban yang berbeda, Bapak Ibu ya. Nah, kalau saya sendiri itu kalau saya akan menjawab di sini adalah pertama kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan hidup, karena kalau sudah untuk pribadi saya sendiri kebutuhan bertahan hidup berarti semuanya akan masuk. Nah, selanjutnya ya silakan, mungkin ada yang lain Bapak Ibu. Kalau saya sebenarnya itu kebutuhan cinta. Dari kita ada apa? Dasarnya itu kan saya sendiri ini posisi ketiga. Kalau saya itu cinta kepada cinta kepada Allah, cinta kepada diri sendiri, cinta kepada suami, cinta kepada semuanya. Ya, itu terima kasih. Beri aplaus lagi buat saya. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah kita lanjut? Oh, kamu mau menanggapi? Sudah. Ya, lanjut. Selanjutnya kita masuk pada bagian. Nah, untuk bagian yang terakhirnya institusi atau segitiga institusi. Di sini akan kita lihat video sebentar. Mudah-mudahan ada suaranya Bapak Ibu. Sudah dialakan Milo masih aja. Ini Milo. Ini bukan Milo. Daripada Milo. Mohon maaf Bapak Ibu, seperti biasa mungkin suaranya tidak mau keluar dari speakernya. Nah, ini videonya, di mana video ini saya buat ketika saya ditugaskan untuk membuat skenario dari segitiga restitusi, di mana siswa itu membuat suatu kesalahan. Nah, di mana terus siswa tersebut bukan langsung diberi hukuman, tapi menyampaikan suatu restitusi, menanyakan bagaimana dia melakukan kesalahan tersebut, bagaimana cara dia untuk mengatasinya, hingga atas segala kesalahan yang dilakukannya adanya suatu kebutuhan dasar yang memang dilakukannya. Dan setiap kesalahan apapun itu dilakukannya adalah mempunyai tujuan. Ini yang terakhir adalah merupakan tanggapan dari siswa atas kesalahan yang dibuat. Karena kemarin Pak tidak ada kegiatan belajar, jadi rata-rata yang sudah pulang, jadi tidak yang cewek saja lagi. Tunggu lulusnya. Bisa.
Tapi dia Pak, anunya keputusannya. Ya baik, itu mungkin hanya sekian penyampaian dari tugas DGP yang dapat saya sampaikan, yaitu modul 1.4 tentang budaya positif. Atas segala kesempatan yang sudah diberikan kepada saya yang saya berada di sini, perlu diketahui lagi saya berada di sini bukan berarti saya bisa begini mungkin semua karena Bapak Ibu sudah berkenan hadir. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sisi yang